Setiap detak jantung menyimpan sebuah kisah. Kisah yang mungkin tak pernah Anda dengar. Inilah Indonesia. Bukan yang Anda kenal, tapi yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Darah dan dusta. Kisah tak terucap sejarah Indonesia. Batavia, 1619. Kota ini akan menjadi saksi bisu kekejaman yang tak terbayangkan. Jan Pieterszoon, Gubernur Jenderal VOC, pernah berkata, "Jangan putus asa, jangan beri ampun kepada musuh-musuh kita. Tuhan beserta kita." Ironis bukan? Tuhan yang mana yang membenarkan pembantaian? Di Kepulauan Banda, VOC membantai hampir seluruh penduduk demi monopoli pala. Tapi, tahukah Anda, beberapa penguasa lokal justru memfasilitasi kekejaman ini. Lebih baik dikuasai orang asing daripada diperintah sesama pribumi. Kata-kata ini keluar dari mulut seorang sultan di Jawa. Pengkhianatan atau strategi bertahan hidup. Tiga abad berlalu. Awal abad 20, semangat perlawanan mulai berkobar. Soekarno, tokoh yang kelak menjadi presiden pertama, pernah menulis, "Perjuangan terkadang membutuhkan pengorbanan ideal. Tapi, ideal siapa yang dikorbankan?" Di balik persatuan yang didengungkan, konflik internal berkecamuk. Ambisi pribadi seringkali mengalahkan kepentingan bangsa. Apakah semua tokoh nasional benar-benar memperjuangkan rakyat? 1942, Jepang datang sebagai saudara tua. Janji kemerdekaan diumbar. Banyak yang terperdaya. Bahkan, ada tokoh berpengaruh yang mengatakan lebih baik tenggelam di lautan Jepang daripada hanyut di sungai Belanda. Pilihan yang pahit atau pengkhianatan terselubung. Sementara itu, rakyat menderita. Romusa dipaksa kerja, perempuan dijadikan wanita penghibur. Inilah wajah asli saudara tua kita. Pada 17 Agustus 1945, kemerdekaan diproklamasikan. Tapi, apakah ini akhir perjuangan? Nyatanya, pergolakan baru dimulai. Saudara melawan saudara. Soekarno berseteru, "Revolusi belum selesai." Tapi, resolusi siapa? Dan dengan harga apa? Demokrasi terpimpin, konfrontasi dengan Malaysia, krisis ekonomi, keputusan-keputusan kontroversial, akhirnya menghantarkan pada kejatuhan sang proklamator. 1966, era baru dimulai. Atau, benarkah ini era baru? Di satu sisi, pembangunan ekonomi digenjot. Di sisi lain, resesi mencekik kebebasan. Peristiwa 1965, ratusan ribu nyawa melayang. Hingga kini, kebenaran masih kabur. Demi stabilitas, pengorbanan diperlukan. Kata-kata seorang jenderal. Tapi siapa yang dikorbankan? 32 tahun, 3 dekade lebih represi korupsi dan pelanggaran HAM. Mei 1998, gelombang reformasi menerjang. Mahasiswa turun ke jalan. Soeharto lengser. Indonesia memasuki era baru, yaitu era reformasi. Demokrasi yang selama ini terpasung, kini mendapat ruang untuk bernafas. Tapi, apakah semua masalah selesai? Tentu saja tidak. Korupsi makin merajalela. Konflik horizontal pecah di berbagai daerah. Aceh bergejolak, Timur Timur memisahkan diri. Memasuki milenium baru, Indonesia terus berbenah. Pemilu langsung, otonomi daerah, kebebasan pers, demokrasi mulai mengakar meski kadang tertatih. Pada tahun 2004,
Untuk pertama kalinya, rakyat memilih presiden secara langsung. Harapan baru muncul, tapi luka lama belum sembuh. Tsunami Aceh menjadi pengingat pahit akan kerentanan kita. Dekade 2010-an, era digital merambah. Media sosial mengubah landscape politik. Informasi mengalir deras, tapi begitu juga dengan hoaks dan ujaran kebencian. Polarisasi menguat, demokrasi kita diuji. 2019, setengah abad setelah peristiwa 65, luka-luka masa lalu masih belum sembuh. Pengungkapan kebenaran masih menjadi perdebatan. Sementara itu, tantangan baru menghadang. Pandemi COVID-19 mengguncang tidak hanya kesehatan, tapi juga sendi-sendi ekonomi dan sosial kita. Dan disinilah kita sekarang. Tahun 2024, berdiri di persimpangan sejarah. Di belakang kita, warisan kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, rezim otoriter, dan gelombang reformasi. Di depan, tantangan global yang semakin kompleks. Pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan dengan pengetahuan ini? Bagaimana kita membangun masa depan tanpa melupakan masa lalu? Inilah kisah kita, kisah Indonesia yang tak terucap. Darah dan dusta terus mengalir, tapi harapan tak pernah padam. Dari Sabang sampai Merauke, dari era para kolonial hingga era digital, kita adalah bangsa yang terus berevolusi. Kini, giliran Anda untuk meneruskan. Akankah kita belajar dari masa lalu, atau terjebak dalam pengulangan sejarah yang tak berujung? Karena ingatlah, sejarah bukan hanya milik mereka yang menang, tapi juga mereka yang berani menggali kebenaran dan membangun masa depan yang lebih baik. Indonesia bukan hanya nama sebuah negara, ia adalah kisah perjuangan yang terus berlanjut. Lalu, apa peran Anda dalam babak selanjutnya dari kisah ini? Terima kasih telah menonton. Like video ini dan seperti biasa, jangan lupa komplain.